Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita membahas tentang soal P3K untuk guru SD tahun 2021. Dan ini merupakan bagian kedua. Nah, seperti video sebelumnya, tentu video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama di sini soalnya terdiri dari 10 soal saja. Kemudian mata pelajarannya bahasa Indonesia dengan materi yaitu karya sastra, di mana karya sastra ini terkait dia dengan teks cerita pendek. Dan tentunya tidak lupa mari kita berdiskusi apabila teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Karena ini mata pelajaran bahasa Indonesia, tentu nanti ada beberapa perbedaan jawaban yang bakalan kita hadapi. Jadi mari kita berdiskusi. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama di sini, aku duduk sendirian di halte depan sekolah menunggu angkot yang akan mengantarku pulang. Kini aku harus membiasakan diri karena tak ada lagi mobil mewah dan sopir pribadi. Nah, latar tempat kutipan teks cerpen tersebut adalah A. Halte depan sekolah, yang B. Terminal, yang C adalah depan rumah, yang D. Di halte dekat rumah. Nah, kira-kira nih jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu halte depan sekolah. Nah, untuk soal nomor 1 ini karena teksnya pendek dan kebetulan di awal paragraf ini udah dijelaskan latar tempatnya. Jadi untuk soal nomor 1 ini saya rasa gampang sekali ya. Di sini ada sedikit uraiannya juga. Jadi latar adalah keterangan mengenai ruang, kemudian waktu serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Atau definisi latar ya, yang lainnya adalah unsur intrinsik pada karya sastra yang meliputi ruang, waktu serta suasana yang terjadi pada suatu peristiwa di dalam karya sastra. Nah, jadi di dalam karya sastra itu ada yang namanya unsur-unsur di dalam sebuah cerita. Jadi ada dua unsurnya. Yang pertama intrinsik dan ada yang namanya ekstrinsik. Nah, jadi latar ini termasuk dia di dalam intrinsik, yaitu unsur yang wajib ada di dalam sebuah cerita. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Matahari belum memicingkan matanya dari tibur jendela kamar saat aku mengintipnya setelah salat subuh 15 menit yang lalu. Di belakang rumah, 3 ayam jago sudah membuat keributan dengan terus-menerus berkokok saling sahut satu sama lain. Ibuku seperti hari yang lalu sesudah salat subuh menceburkan dirinya dengan kesibukan menanak nasi, mencuci, dan menyapu halaman depan rumah. Nah, latar tempat dan waktu kutipan cerpen tersebut adalah A. Di sekolah pagi hari, yang B adalah di dapur, kemudian di pagi hari, yang C di kamar setelah salat subuh, yang D adalah di halaman depan rumah siang hari. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu di kamar. Kemudian ini adalah setelah sholat subuh. Nah, jadi perlu teman-teman perhatikan untuk soal nomor 2 ini ada kemiripan jawaban, yaitu yang B, yaitu di dapur dan pagi hari. Nah, karena di dapur itu kan nanti dijelaskan di bagian yang belakangnya itu, yaitu terkait dengan ibuku atau tokoh utamanya itu ternyata dia adanya di dapur. Tapi karena nanti ada tempatnya berpindah-pindah, jadi kita harus berfokus ke paragraf yang utamanya. Jadi di paragraf utamanya itu udah jelas di sini dikatakan matahari belum memicingkan matanya dari tubuh jendela kamar saat aku mengintipnya. Nah, jadi ini si tokoh aku ini berada di dalam kamar, kemudian suasananya juga ini setelah salat subuh. Jadi yang di paragraf di awalnya itu lebih jelas. Nah, makanya di sini untuk soal nomor 2 itu jawabannya tepat adalah yang C, yaitu di kamar setelah salat subuh. Nah, jadi di sini keterangannya juga sama karena latar itu termasuk dia dalam unsur intrinsik. Jadi tentu ini adalah unsur-unsur yang harus ada di dalam cerita seperti yang saya jelaskan di nomor 1. Dan tentunya ini yang ditanyakan 2, yaitu tentang latar tempat dan waktu. Jadi silakan teman-teman untuk memperhatikan. Saya rasa teman-teman juga bisa nih jawab untuk soal nomor 2 ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3.
Ia sendiri tersenyum basah, mengenakan toga dan memegang ijazah kelulusan. Rambutnya telah dipotong pendek. Alangkah sahadunya subuh itu datang sementara suara sember masih saja terdengar dari tape recorder yang disetel penjual roti bakar. Nah, nilai yang menonjol dari kutipan teks tersebut adalah A. Pendidikan, yang B adalah budaya, yang C adalah agama, yang D adalah sosial. Nah, kira-kira untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang D, yaitu sosial. Nah, jadi teman-teman perlu memperhatikan kalau soal nomor 3 ini di paragraf awalnya atau teks di awal kita baca itu dia arahnya lebih ke pendidikan. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa nilai yang terkandung di dalam suatu cerpen atau cerita itu tidak ada yang terkait dia dengan pendidikan. Jadi, ada beberapa nilai moral atau nilai yang diangkat di dalam sebuah cerita. Nah, kita lihat uraian singkatnya ya. Jadi, kita mulai dari unsur intrinsik. Nah, jadi kenapa unsur intrinsik ini kita masukkan? Karena nilai itu termasuk dia unsur intrinsik, jadi di luar dari inti dari sebuah cerita. Nah, jadi unsur intrinsik cerpen adalah berbagai unsur pembentuk cerpen dari luar kesatuan cerpennya sendiri, seperti latar belakang penulis, latar belakang sosial budaya pengarangnya, dan bahkan latar belakang zaman hingga keadaan tempat di mana cerpen itu diciptakan. Nah, jadi ini ada beberapa nilai yang terkandung di dalam sebuah cerita. Yang pertama itu ada nilai agama, yang kedua ada nilai moral, kemudian yang ketiga adalah nilai budaya, yang keempat adalah nilai sosial. Nah, jadi keempat ini yang harus ada, bukan harus ada sih, tapi setidaknya ini yang termuat di dalam sebuah cerita pendek. Kita bacakan yang pertama ini adalah nilai agama. Nilai agama yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan dengan aturan atau ajaran yang bersumber dari agama tertentu. Nah, sedangkan untuk nilai moral ini nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan dengan akhlak atau perangai atau etika. Nilai moral dalam cerita bisa jadi nilai moral yang baik, bisa pula nilai moral yang jelek atau yang buruk. Nah, sedangkan untuk nilai budaya ini adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan kebiasaan atau tradisi atau adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah. Nah, sedangkan nilai sosial di sini adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini, perhatikan teks berikut. Yang pertama nih, ada awal-awal mengenakan kruk, Aruna merasa pegal dan sakit sekali. Sedangkan yang kedua, ibu membantu menghilangkan rasa pegal di pundak dan tangan Aruna dengan mengolesi balsam. Sedangkan yang ketiga ini adalah Aruna selalu berusaha tersenyum di depan ibu. Yang keempat adalah ia tak ingin melihat ibu menangis ketika mengolesinya balsam. Nah, bukti tokoh Aruna berwatak tegar ditunjukkan oleh kalimat yang A1, B2, C3, dan D adalah 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya tepat adalah yang C, yaitu yang nomor 3, yaitu Aruna selalu berusaha tersenyum di depan ibu. Nah, untuk soal nomor 4 ini saya rasa gampang dan insya Allah teman-teman bisa jawab karena teksnya tidak terlalu panjang. Nah, tapi model soal seperti ini kadang muncul juga, jadi teman-teman harus ekstra lebih memilih jawaban yang lebih tepat karena di soal P3K atau di soal PPG itu kadang teksnya terlalu panjang, kadang kita yang sebenarnya itu gampang untuk kita jawab, tapi karena teksnya panjang kemudian kita tidak teliti, akhirnya kita memilih jawaban yang salah. Oke, jadi ini ada uraian singkatnya. Jadi karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Berikutnya, jadi untuk tokoh itu, watak tokoh itu ada 3 modelnya. Yang pertama itu ada protagonis, di mana protagonis itu adalah tokoh yang berwatak baik, biasanya disebut tokoh utama dalam cerita. Sedangkan yang kedua ini adalah antagonis, yaitu tokoh yang berwatak jahat yang tugasnya menghentikan tokoh utama ataupun tokoh protagonis. Yang ketiga adalah tritagonis, yaitu tokoh penengah dari cerita tersebut, setengah protagonis dan setengah antagonis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Bacalah penggalan cerpen berikut. Mungkin ada seorang ahli komputer perusahaan yang menerobos masuk ke sistem komputer perusahaan ibu dan membaca penawaran ibu. Aku menduga-duga aku pernah membaca tentang kejahatan komputer seperti itu. Ah, kata ibu lagi lalu melirik ke arahku. Aku tak dapat menggunakan komputer. Pekerjaanku masih kulakukan dengan mesin tik biasa.
Nah, konflik pada penggalan cerpen tersebut adalah A. Ibu yang tidak bisa menggunakan komputer. Yang B adalah ibu yang biasa bekerja menggunakan mesin tik. Yang C adalah ibu yang kehilangan surat penawaran perusahaan. Yang D adalah ibu yang bertengkar dengan tokoh aku. Nah, kira-kira untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah Oke, jadi yang tepat menurut saya di sini adalah ibu yang tidak bisa menggunakan komputer. Nah, jadi ini dialognya antara si aku dengan si ibunya. Dan ini untuk dialog yang pertama ini, si aku ini menduga-duga bahwa ada perusahaan yang menerobos ahli komputer, perusahaan yang menerobos masuk ke sistem komputer. Jadi sebenarnya ini permasalahannya kalau kita teliti di sini itu lebih condongnya ke ibu yang kehilangan surat penawaran perusahaan. Nah, tapi di sini kita tidak tahu nih apakah surat yang kehilangan ataukah sesuatu file atau apapun yang kehilangan, karena di sini tidak ada keterangan detail terkait apa yang hilang. Nah, tapi di sini lebih condong ke jawaban ibunya karena dia tidak terlalu paham nih tentang komputer, jadi dia tidak tahu apakah surat atau file apa yang hilang, apalagi dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan komputer. Ibunya itu hanya biasa menggunakan tik biasa ketika dia bekerja. Jadi makanya di sini konflik yang saya pilih adalah ibu yang tidak bisa menggunakan komputer. Oke, di sini salah satu uraian singkatnya, konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, kemudian ada status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Nah, jadi konflik itu sebenarnya ada beberapa modelnya ya. Jadi ada konflik batin dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 6 saja. Nah, suara tangisan Mak di seberang telepon kembali menyadarkan Sani. Air matanya mulai berlinang, bibirnya bergetar, hatinya seperti luka yang ditaburi garam. Anak mana yang sanggup mendengar jerit tangis ibunya seperti itu? Apalagi dalam kondisi berjauhan seperti ini, seharusnya Sani ada di sana bersama Mbak. Di saat-saat seperti ini, Sani seperti terlempar kembali ke masa lalu. Ayahnya tiba-tiba sakit parah. Hanya dalam waktu 3 bulan, ayahnya sudah pergi meninggalkan mereka semua. Sakit yang juga sulit dipahami Sani. Nah, isi tersirat kutipan cerpen tersebut adalah A. Tokoh Sani tidak dapat memahami sakit yang diderita oleh ibu dan ayahnya. Yang B adalah tokoh Sani teringat ayahnya yang sudah pergi meninggalkan dirinya dan ibunya. Yang C adalah tokoh Sani merasakan kepedihan karena tidak dapat merawat ibunya yang sedang sakit. Yang D adalah tokoh Sani menangis saat ibunya tersadar dari sakitnya dan merasa kesakitan. Nah, kira-kira nih jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini yang mana? Oke, jadi jawabannya tepat adalah yang B, yaitu tokoh Sani teringat ayahnya yang sudah pergi meninggalkan dirinya dan ibunya. Nah, jadi perlu kita pahami di sini ada dua model yang perlu kita pahami ketika kita membahas sebuah teks. Yang pertama itu ada yang namanya tersurat dan namanya tersirat. Nah, kalau tersurat ini bisa kita baca teksnya, maksudnya udah ada di dalam teks. Tapi tersirat itu lebih arahnya ke perasaan kita terkait dia dengan cerita atau kesimpulan kita terkait dia dengan cerita. Nah, jadi tersirat ini lebih sulit kita ambil kesimpulannya atau jawabannya. Tapi ini karena teksnya terlalu pendek, maksudnya teksnya tidak terlalu panjang, jadi insya Allah ini kita bisa jawab secara langsung. Tapi biasanya kebiasaannya kalau di dalam soal-soal itu teksnya terlalu panjang sehingga kita dituntut untuk memang lebih cepat untuk memahami apalagi yang tersirat. Nah, jadi di sini tokoh Sani ini teringat ayah yang sudah pergi meninggalkan dirinya dan ibunya. Jadi dia mengasihani atau sedih ketika ditelepon ibu. Sebenarnya di sini ada yang ada yang lebih condongnya mungkin tokoh Sani merasakan kepedihan karena tidak dapat merawat ibunya yang sedang sakit. Tapi di sini untuk keterangan ibunya yang sakit kan tidak ada. Jadi saya harap teman-teman lebih teliti untuk melihat optionnya, karena bisa saja nanti kita memilih C, tapi di dalam teksnya ini kan maknya ini tidak sakit. Jadi perlu teman-teman hati-hati ketika mencari jawaban yang lebih tepat.
Oke, di sini ada uraian singkatnya. Jadi makna tersirat adalah maksud atau makna pembicaraan yang tidak disampaikan secara gamblang, tapi secara tersembunyi. Makna tersirat hanya dapat dimengerti setelah memahami keseluruhan pembicaraan atau tulisan. Oke, kita lari ke soal nomor 7. Aku diam, dalam kamarku pun aku terus duduk diam. Segala perasaan yang simpang siur dan mengawang ku coba hentikan dan endapkan. Dalam diam, samar-samar ku kenal diriku kembali. Diamku adalah inti sesal derita di mana tangis dan air mata tak mampu lagi berbicara. Nah, kutipan cerita tersebut menggunakan sudut pandang. Yang A adalah orang pertama pelaku utama, sedangkan yang B adalah orang pertama pelaku sampingan, yang C adalah orang ketiga sebagai pengamat. Nah, yang D adalah orang ketiga serba tahu. Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, yang tepat tentunya soal nomor 7 adalah yang A, itu orang pertama pelaku utama. Nah, kalau kita pakai aku, otomatis nih option yang kita gunakan pasti A yang B, karena tentunya sudut pandang orang pertama tentu memakai aku, saya. Berarti ini A dan B, tapi ini orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan. Ini kayak gimana sih maksudnya? Nah, kita lihat uraian singkatnya ya. Nah, jadi sudut pandang adalah cara penulis dan dalam menempatkan tokoh utama yang dituliskan dalam karyanya. Pada sudut pandang dalam cerpen, penulis akan menempatkan tokohnya semenarik mungkin untuk menarik minat para pembaca. Di sini jadi sudut pandang itu orang pertama tunggal. Jadi pada sudut pandang orang pertama tunggal ini penulis sebagai pelaku sekaligus narator yang menggunakan kata ganti aku, saya, atau gue. Nah, berikutnya di sini ada sudut pandang orang pertama jamak. Sudut pandang orang pertama jamak ini tak jauh berbeda dengan sudut pandang orang pertama tunggal, namun menggunakan kata ganti kami atau kita. Nah, berikutnya di sini sudut pandang orang kedua. Pada sudut pandang orang kedua, penulis adalah narator yang sedang berbicara kepada kata ganti kamu dan menggambarkan apa yang dilakukan kamu atau kau atau Anda. Di sini ada sudut pandang orang ketiga tunggal. Nah, jadi penulis ada di luar cerita, tak terlibat dalam cerita, dan juga menampilkan para tokoh dengan menyebut namanya atau kata ganti di dia. Nah, di sini ada sudut pandang orang ketiga jamak, yaitu penulis menuturkan cerita berdasarkan persepsi atau kacamata kolektif. Penulis akan menyebut para tokohnya dengan menggunakan kata ganti orang ketiga jamak. Nah, dalam penulisan novel atau cerita itu lebih condongnya orang itu menulis ke orang pertama pelaku utama tentunya sama orang pandang orang ketiga tunggal. Jadi ini lebih gampang ya kalau kita menggunakan orang pertama pelaku utama atau yang tunggal sama sudut pandang orang ketiga yaitu yang tunggal. Nah, tapi tergantung selera penulis sih kira-kira dia cenderungnya ke mana, maksudnya menggunakan sudut pandang yang mana. Di sini ada juga yang namanya sudut pandang campuran. Jadi sudut pandang campuran ini adalah penulis dalam karyanya menempatkan dirinya bergantian dari satu tokoh ke tokoh lainnya dengan sudut pandang yang berbeda-beda, aku, kamu, kami, mereka, dan atau dia. Oke, next kita ke soal nomor 8. Bacalah kedua kutipan cerpen berikut. Nah, ini adalah kutipan cerpen yang pertama, yaitu ini ada dialognya. Kalau itu dalam rangka memperjuangkan kebaikan untuk orang banyak, mengapa tidak risiko itu ditempuh, Agam? Dasar keras kepala. Dasar temannya keras kepala, balasnya. Kutipan cerpen kedua, rembulan yang murka itu bergoyang. Rembulan yang mengembang itu terangkat perlahan-lahan seperti pesawat luar angkasa yang mengeram. Rembulan itu melayang perlahan-lahan meninggalkan tetes-tetes air di kolam renangku yang warna airnya sudah tidak keruan. Nah, perbedaan penggunaan bahasa pada kedua kutipan cerpen tersebut adalah ini kutipan cerpen satu dan kutipan cerpen yang kedua. Sedangkan yang A-nya ini yang satu adalah menggunakan bajat, yang kedua adalah menggunakan ungkapan. Yang B menggunakan peribahasa, yang keduanya adalah menggunakan majas, yang C menggunakan peribahasa, kemudian menggunakan ungkapan, yang D adalah menggunakan ungkapan, kemudian menggunakan majas. Nah, kira-kira kutipan cerpen 1 dan 2 ini yang tepat jawabannya yang mana? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, jadi yang pertama, kutipan cerpen pertama itu dia menggunakan ungkapan, sedangkan kutipan cerpen yang kedua itu menggunakan majas. Oke, mari kita lihat uraian singkatnya supaya kita lebih paham. Jadi, ungkapan merupakan gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Contoh ungkapan adalah banting tulang, yang artinya adalah kerja keras.
Kemudian adalah tukung gulung tikar, ini yang artinya adalah bangkrut. Kemudian ini angkat kaki, ini berarti pergi. Nah, di sini ada katanya keras kepala. Keras kepala itu ternyata adalah bagian dari ungkapan. Berikutnya di sini yang ketiga ini rembulan yang murka itu bergoyang. Pasti ini tentu menggunakan yang namanya majas. Nah, majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Nah, jadi sebenarnya itu majas ada beberapa. Yang pertama ini saya tuliskan adalah personifikasi, kemudian ada metafora, ada asosiasi, hiperbola, eufemisme, ada litotes, ada paradoks, dan antitesis. Nah, jadi ini majas ini kita gunakan ketika kita menulis, tapi harus sesuai ya majasnya supaya kelihatan indah dan tentunya nyambung. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Tidak ada orang yang pernah nyaris menghancurkan hidupnya selain Parijo. Sampai sekarang, Bustaman tak pernah tahu apa kesalahannya hingga Parijo nekat memfitnahnya. Selain harga diri, dia juga kehilangan pekerjaan. Dia terpaksa harus menjual rumahnya, terpaksa tinggal dengan mertua, terpaksa harus memindahkan sekolah kedua anaknya ke sekolah yang jauh lebih murah. Kedua orang tuanya menanggung malu karena berita santer soal kasus dia di kantornya menyebar ke kampung. Bahkan bagaimana hingga kasus itu terdengar di kampungnya pun Bustaman tahu kalau itu adalah Parigio. Nah, simpulan sebab dari konflik tersebut adalah A. Tokoh Bustaman menjual rumahnya ke tokoh Parigio. Yang B adalah tokoh Parigio ini memiliki dendam terhadap tokoh Bustaman. Yang C adalah tokoh Bustaman memiliki dendam terhadap tokoh Parigio. Sedangkan yang D adalah hidup tokoh Bustaman dihancurkan oleh tokoh Parigio. Oke, untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini tentu jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu hidup tokoh Bustaman dihancurkan oleh tokoh Parigio. Nah, jadi untuk soal nomor 9 ini sebenarnya ada option yang memang mirip kunci jawabannya. Misalnya nih, tokoh Parigio memiliki dendam terhadap tokoh Bustaman. Kalau teksnya secara utuh mungkin saja, tapi ini kan potongan teks yang digunakan. Jadi kalau kita gambarkan teks potongan gambar ini, berarti ini kehidupan tokoh Bustaman ini dihancurkan oleh tokoh Parigio. Oke, jadi di dalam cerpen terjadi juga berbagai konflik antar tokoh dan konflik dalam diri tokoh itu sendiri melalui latar dan alur yang dipaparkan. Dalam cerpen terdapat beberapa struktur yang terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kuota. Nah, jadi ini terkait dia dengan simpulan sebab dari konflik. Nah, kadang juga model soal seperti ini juga muncul juga. Jadi kita membuat simpulan terkait dia dengan teks. Karena ini teksnya tidak terlalu panjang, jadi lagi-lagi kalau teksnya tidak terlalu panjang itu cepat sekali kita bisa simpulkan entah itu konflik atau hal-hal yang tersirat atau tersurat terkait dia dengan sebuah teks. Tapi kalau teksnya terlalu panjang, ya pandai-pandai teman lah untuk mengasah diri terkait dengan bagaimana cara cepat menyimpulkan sebuah teks tersebut. Di sini juga konflik itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada konflik antar pelaku dengan alam, kemudian ada konflik antar pelaku dan konflik dengan dirinya sendiri atau sering disebut dengan konflik batin. Oke, kita beralih ke soal nomor 10. Seketika Mogu menengok, alangkah terkejutnya ia pohon yang disandarinya ternyata memiliki wajah di batangnya. Jangan takut, aku bukan makhluk jahat, aku Tule, pohon pengetahuan. Nah, perkenalkan dirimu, ujar pohon itu lagi lembut. Aku Mogu, pencari kayu bakar. Aku tersesat, aku terpaksa bermalam di sini, jawab Mogu takut-takut. Nah, pernyataan yang tepat dengan penggalan cerpen tersebut, kecuali A. Mogu kaget karena pohon tersebut memiliki wajah di batangnya. Sedangkan yang B adalah Tule berusaha menenangkan Mogu yang tiba-tiba kaget. Yang C adalah Mogu adalah tukang kayu yang tersesat di hutan. Sedangkan yang D adalah Mogu dan Tule berteman akrab. Nah, ini kita ambil penggalan cerpen tersebut ini kira-kira yang tepat terkait penggalan cerpen tersebut, tapi ini kecuali berarti yang bukan jawabannya. Nah, kira-kira ini untuk soal 10 ini jawabannya tepat yang mana? Oke, jadi jawabannya tepat tentu adalah yang dia adalah Mogu dan Tule berteman akrab. Nah, ini kalau di ceritanya ini saya udah baca sebenarnya. Jadi Mogu dan Tule ini
tentu setelah dia kenal bakalan akrab, tapi ini kalau potongannya ini belum, makanya ini si Mogu ini terkaget-kaget, apalagi dia tahu nih bahwa pohon yang disadarinya itu ternyata berbicara. Jadi si Tule ini adalah pohon yang disadari oleh Mogu yang tersesat di dalam hutan. Ini ceritanya sih seru sih, ini saya sudah baca. Oke, terima kasih sudah menonton video bagian kedua ini. Semoga teman-teman suka dengan videonya ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita berdiskusi tentunya. Kurang lebihnya sekali lagi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.